Halo, selamat datang di Mancing Kripto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah sebesar 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Oke, jadi hari ini segmen Mancing Crypto News, di mana tiap hari Minggu kita akan bahas berita-berita yang menarik yang terjadi di dunia kripto beberapa hari ini. Oke, jadi pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 April, kondisi Fear and Greed Index untuk market kripto itu masih dalam kondisi extreme fear, guys. Extreme fear. Jadi kita masih dalam market yang bearish, ya guys. Jadi dari minggu lalu tanggal 17 April itu kurang lebih kondisinya masih sama, malah nurun, guys. Minggu lalu itu 17 April skornya itu 28, kalau sekarang itu 24. Jadi lebih bearish, guys, marketnya sekarang ini. Jadi ini market kripto, Bitcoin juga mengalami penurunan 2,96% dalam 7 hari. Ethereum juga mengalami penurunan 4,43% dalam 7 hari. BNB mengalami penurunan sebesar 3,90% 7 hari. Solana juga mengalami penurunan sebesar 1,60% selama 7 hari. Lalu yang top gainer itu dalam 7 hari ini ada ApeCoin. Ini punyanya Bored Ape, ya guys. Ada ApeCoin naik sekitar 39,96%. Ada Stephen naik 30,28%, Kava naik 20,09%, dan CurveDAO naik 17,60%, guys. Jadi itu secara keseluruhan untuk koin-koin besar masih turun, ya guys, masih turun. Nah, sekarang kita lihat trennya dulu, ya guys. Tren keyword crypto dan NFT. Keyword crypto itu yang warna biru, NFT yang warna merah, ya guys. Jadi kita masih di bawah, guys. Jadi kayaknya orang-orang udah mulai menghindari crypto dan NFT dulu. Belakangan ini lagi turun, ya guys. Dan GameFi, ini keyword search GameFi yang biru, NFT game yang merah, dan kuning itu crypto game juga sama, stagnan, ya guys, stagnan. Ini sempat naik tinggi itu pada musimnya Metaverse, guys, dimana Sandbox, Decentraland dan lain-lain itu pump. Ini bulan Oktober November. Lalu semenjak itu mulai mengalami penurunan untuk tren GameFi, guys. Nah, kita lihat chartnya Bitcoin. Chartnya Bitcoin itu masih dalam range. Kalau saya ngelihatnya ini masih uptrend di dalam channel yang ini. Cuman kalau jebol ke bawah, ya kalian gak usah khawatir, nanti pasti akan naik lagi. Mungkin koreksi sedikit, nanti bakal naik lagi. Nah, sekarang kita akan bahas di market NFT yang di Ethereum, di OpenSea. Itu top collection dalam 7 hari ini by volume. Nomor 1 itu ada Moonbirds. Moonbirds ini nanti ada berita yang menarik seputar Moonbirds, dan kita akan bahas sedikit project Moonbirds ini. Kedua itu ada Murakami Flowers. Nomor 3 itu Mutant Ape. Nomor 4 Bored Ape. Dan ini nomor 5 RTF KT. Oke, kita ke market NFT Solana yang dalam 7 hari ini top volume. Nomor 1 itu masih Degots. Nomor 2 itu The Stone Frogs. Nomor 3 itu Dead Rejects. Nomor 4 Cats on Crack, dan nomor 5 itu Aurori. Dan sekarang kita akan mulai membahas berita-berita yang menarik yang terjadi di dunia kripto dalam beberapa hari ini. Jadi berita pertama, Centralized Exchange terkenal Coinbase meluncurkan marketplace NFT, guys. Ini websitenya, guys. Coinbase NFT, ya guys. Macam OpenSea-nya, versi punyanya Centralized Exchange Coinbase. Gitu, guys. Berita kedua, ada Square Enix ingin mengintegrasikan elemen blockchain ke dalam game, ya guys. Jadi kelihatan kalau emang mulai banyak game studio yang mulai tertarik, ya guys, nge-implement blockchain dan NFT ke dalam game-game, ya gitu, guys. Oke, Square Enix. Nah, berikutnya juga ada game studio Blizzard. Blizzard ini yang bikin Warcraft, ya guys. World of Warcraft, Overwatch juga. Ini melakukan polling, guys. Bikin polling kepada player-playernya mengenai crypto dan NFT. Tetapi lucunya di sini kepala Blizzard, Mike Ybarra, membantah, guys. Tidak ada yang melakukan NFT, gitu, guys. Mungkin Blizzard ini cuma ingin ngetes pasar, ya guys. Ngetes pasar, masih pengen riset dulu, pengen ngeliat-liat dulu apakah menjanjikan untuk masuk ke ranah blockchain dan NFT ini. Nah, berikutnya yang menarik di sini ada Justin Sun, founder dari Tron, blockchain Tron. Dia membuat stablecoin baru yang bernama USDD. Jadi Tron punya stablecoinnya sendiri sekarang. Nah, yang bedanya USDD sama stablecoin lain itu apa? Jadi USDD ini itu crypto backed stablecoin. Jadi mirip UST-nya Terra Luna.
ya guys. Jadi Justin Sun juga ngeklaim USDD ini adalah stablecoin paling decentralized karena dikepalai oleh Tron DAO namanya. Tron DAO. Nah, anggota DAO-nya ini siapa aja belum ada informasi. Nah, yang menarik di sini USDD ini nanti mereka akan menjanjikan staking dengan APY 30% guys. Dengan APY 30%. Ini lebih tinggi daripada staking stablecoinnya UST Terra Luna guys. Kalau Terra kan UST-nya di Anchor Protocol itu sekitar ini 19,45% APY UST ya guys, UST Terra Luna. Lalu Justin Sun naikin lagi nih guys, jadi 30%. Tinggi banget ini, tinggi banget ya guys. Ini kalau kalian ibaratnya mau nabung yang aman-aman, yang stable gitu guys. Kan biasanya orang-orang pada nge-staking stablecoin di sini di Terra Luna. Mungkin ini menjadi opsi baru nih guys untuk kalian yang suka staking yang aman gitu, yang stablecoin gitu. Tron punya USDD dengan staking APY 30% guys. Jauh lebih tinggi lah daripada kalian yang nabung di bank-bank konvensional biasa yang APY-nya itu, APR-nya itu cuman sekitar 4% guys. 3-4%-an kalau bank konvensional ya guys, deposito ya. Nah, mereka ini akan meluncurkan USDD-nya pada tanggal 5 Mei 2022 guys. Jadi dalam waktu yang dekat ini, bulan depan. Itu guys. Nah, berita berikutnya ini masuk ke headline juga. Penjualan NFT Moonbirds meroket mencapai 364 juta US dollar dalam 5 hari. Nah, volumenya lagi tinggi banget ya guys. Jadi apa yang ngebuat Moonbirds ini bisa meroket guys? Bisa menjadi top collection di OpenSea selama 7 hari lebih guys. Jadi Moonbirds ini adalah project profile picture NFT-nya dari Proof Collective. Jadi Proof Collective itu adalah ini guys. Jadi mereka itu sebenarnya udah ngerilis NFT berupa tiket gini yang sekarang itu floor price-nya itu 130 Ethereum. Tinggi banget ya guys. 130 Ethereum itu berarti sekitar 5,5 miliar guys. Mahal banget ya guys. Dan ini berupa tiket ya guys. Jadi Proof Collective itu apa? Jadi Proof Collective ini adalah project yang dikepalai oleh pengusaha terkenal Amerika dan venture capital yang bernama itu Kevin Rose guys. Kevin Rose. Jadi orang terkenal, pengusaha terkenal di Amerika. Ini guys. Di dalam Proof Collective itu ada anggotanya adalah Gary V dan Beeple guys. Gary V dan Beeple. Dan selain itu juga ketika kita mempunyai NFT-nya Proof Collective atau NFT-nya Moonbirds, itu kita bisa masuk ke dalam ini guys, ekosistemnya Proof Collective yang isinya itu ada deep dives, weekly highlights, ada yang namanya itu Proof Academy. Proof Academy ini mungkin kayak seperti edukasi ya guys, seputar crypto dan NFT gitu guys, khusus untuk holder dari Proof dan Moonbirds. Dan ini ada namanya Proof Conference, Proof Meetups. Nah, ini mungkin Proof Conference ini sama Proof Meetups ini guys kayak pertemuan offline ya guys, bisa ngumpul bareng sesama holder, berbagi edukasi, saran, insight mengenai dunia crypto dan NFT. Dan ini Moonbirds yang tadi lagi top 1 di OpenSea. Ini berikutnya ada Project High-Rise. Jadi mereka ini mau membuat metaverse guys, mau membuat game metaverse juga yang namanya itu Project High-Rise. Jadi ini berarti kompetitornya Sandbox juga, kompetitornya Decentraland juga, kompetitornya Ape Coin juga, yang dimana Bored Ape juga pengen bikin metaverse juga. Dan ini ada Grails 2, ini saya kurang tahu apa. Jadi gitu guys, itu yang ngebuat Moonbirds ini lagi hot-hotnya nih guys, Moonbirds. Jadi Moonbirds ini awalnya itu min price-nya 2,5 Ethereum guys. 2,5 Ethereum itu berapa? 2,5 Ethereum itu berarti 100 juta, 106 juta min price-nya guys. Cuman jangan kaget nih guys, sekarang harganya berapa? Nah, sekarang harganya 38 Ethereum guys. Itu berapa? 38 Ethereum itu 1,6 miliar guys, 1,6 miliar. Jadi kalau kalian nih misalnya ada yang nonton video saya dan kalian holder Moonbirds, saya congrats buat kalian ya guys. Ini naiknya gila-gilaan nih, naiknya gila-gilaan. Oke. Nah, ini juga kita bisa lihat nih, lagi naik terus nih guys harganya Moonbirds. Average price-nya naik terus nih guys. Buat kalian yang nyarok di 10 Ethereum pun udah 4 kali nih guys. Sempat ke 45 nih average-nya, 45 Ethereum. Dan Proof juga mengalami peningkatan yang signifikan juga ya guys. Nah, awalnya itu malah dulu itu sekitar 20-an Ethereum guys. 20-an Ethereum, sekarang itu 130 Ethereum. Mantap ya. Nah, itu dia. Nah, ini berita berikutnya ada Tesla. Tesla masih ngehold Bitcoin guys, nggak ngejual ataupun nggak ngebeli lagi guys. Nah, koinnya itu yang di hold sama Tesla itu sekitar 1,2 miliar US dollar guys.
Ini bisa dilihat di laporan neracanya ya guys, Q1. Nah, ini juga dilihat di sini kalau mereka tidak membeli atau menjual selain di Q1 2021, di mana mereka membeli pertama kali Bitcoin, lalu tidak menjual atau membeli lagi berbulan-bulan berikutnya. Gitu guys. Jadi Tesla ini holder Bitcoin yang diamond hand, gak ngejual. Berita berikutnya ada Arab Saudi ingin ini guys menerapkan blockchain ke pemerintahan mereka. Itu guys. Ini baru ide dari mereka. Mereka lagi nyari orang-orangnya nih guys yang berbakat gitu dalam bidang blockchain. Mungkin kalian yang jago ini di bidang blockchain, mungkin coding dan lain-lain, ini mungkin kalian bisa nih nge-apply di Arab nih guys, kerja di Arab nih. Nah, ini berita yang terakhir yang kita akan bahas hari ini itu adalah Shiba Inu, mengenai Shiba Inu. Jadi Shiba Inu ini baru meluncurin portal untuk burn token Shiba Inu guys. Nah, ini portalnya. Ini portalnya, websitenya itu di burn.shibaswap.com ya guys. Ini di mana kalian token ship Shiba Inu itu kalian staking gitu loh. Kayak di burn di sini, di stake. Lalu keuntungannya di token kalian di burn itu apa? Itu kalian akan mendapatkan balik yang namanya itu burnt ship. Jadi ship yang udah dibakar itu namanya akan menjadi burnt ship, dan nanti akan mendapat ini guys, token Ryoshi namanya, token Ryoshi. Jadi kalian nggak dapat balik token ship karena ship dibakar, di burn. Yang kalian dapatkan kembali itu token Ryoshi guys. Jadi token Ryoshi ini apa? Token ini guys, Ryoshi's Vision namanya. Mungkin mereka kerjasama ya sama Shiba Inu ya, atau mungkin satu tim gitu. Saya kurang tahu juga. Mungkin bisa dikoreksi ya guys di kolom komentar. Nah, jadi secara chart Shiba Inu dengan portalnya ada ini tidak ada pengaruh signifikan ya guys. Masih gini-gini aja. Cuman yang ngepam itu adalah chartnya Ryoshi Vision guys. Nih guys, ngepam guys. Semenjak portal Shiba Inu ini, portal burn Shiba Inu ini launching, malah ngepam nih guys. Ryoshi Vision. Nih kalau dilihat di sini Ryoshi Vision ini market cap-nya itu masih 116 juta US dollar guys. Ini untuk koin sih termasuk lumayan tinggi, tapi masih jauh di bawah Shiba Inu guys. Masih jauh di bawah Shiba Inu. Cuman sebenarnya dia udah ini guys, udah rally tinggi. ATH sekarang lagi ngedam sideways, lalu ngepam lagi dikit karena ada portal Shiba Inu itu guys, portal burn Shiba Inu lagi naik lagi dikit nih. Apakah bisa balik ke ATH lagi nih guys? Kita nggak tahu ya guys. Mungkin bisa kalau mereka emang kerja sama terus nih sama Shiba Inu, bukan cuman dalam fitur burning Shiba Inu aja, mungkin bisa yang lain juga. Nah, jadi itu aja berita minggu ini. Jadi yang cukup menarik itu ini guys, dari dunia NFT ada Moonbirds yang tiba-tiba ngepam membuat heboh market NFT Ethereum, dan ada Justin Sun, founder dari Tron, ngeluarin USDD yang menjanjikan APY tinggi banget guys, 30%. Jadi itu aja berita yang menarik minggu ini tanggal 24 April 2022. Buat kalian yang suka video mancing kripto, jangan lupa buat di subscribe dan di like. Buat kalian yang tidak suka video mancing kripto juga boleh di dislike aja, terserah aja. Dan kita juga punya grup Telegram, link ada di deskripsi. See you di episode berikutnya.